Bab 3348. Semuanya untukmu. Setelah selesai, Mileye tersenyum dengan puas, lalu mulai fokus untuk menjelaskan pedang ini. Tak dapat dipungkiri, pedang ini yang ditulis oleh penulis agung kebenaran benar-benar luar biasa dan pandangannya terhadap Tao pedang hanya dapat digambarkan dengan kata-kata mengerikan. Di dunia ini ada 3000 Tao pedang, hanya 3 Tao pedang yang tidak dijelaskan dalam pedang ini. Selain itu, semua Tao pedang dijelaskan dengan rinci. Selama waktu berikutnya, Mileye dan Quincy memasuki menara kecil, lalu keduanya mulai sibuk. Mileye juga tidak berlatih, dia sudah mencapai tingkat tertentu dalam Tao pedang sekarang, sulit untuk meningkatkan lagi. Dan dia tidak terburu-buru. Tenangkan pikiran, lakukan dengan perlahan. Dalam proses menjelaskan pedang, Mileye juga mendapatkan banyak manfaat. Perlahan-lahan, Mileye mulai terperangkap di dalamnya. Sementara itu, Quincy lebih sibuk daripada Mileye. Dia harus menjelaskan 12 kitab suci dan dalam proses penjelasan, dia kadang-kadang menghapus atau menambahkan. Dia merasa bahwa beberapa metode pelatihan sekarang terlalu rumit, terutama ketika pedang juga melibatkan banyak tingkatan alam. Dia merasa bahwa beberapa tingkatan alam tidak perlu ada, jadi dia memutuskan untuk mengurangi sejumlah dari mereka. Selain itu, dia juga sedang menulis garis besar keseluruhan. Garis besar 12 kitab suci. Pada suatu hari, ketika Quincy sedang menulis garis besar, Mileye datang, melihat dengan heran, "Quincy, ini apa?" Quincy tersenyum, 12 kitab suci ini memiliki keajaiban tak terbatas dan setiap kitab memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Oleh karena itu, aku ingin membuat garis besar untuk membatasi 12 kitab suci ini. Mileye mengangguk setuju. Saat dia mempelajari pedang, dia menyadari bahwa pedang ini bukan hanya sekadar buku. Ini hidup. Dan, roh pedang dalam pedang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu saja, pasti tidak bisa mengalahkannya. Quincy melanjutkan, 12 kitab suci ini mencakup segala hal. Di masa depan, kita akan mewariskannya sebagai sumber warisan seni bela diri yang terus-menerus berkembang. Dengan demikian, peradaban seni bela diri di alam semesta Guanxuan di masa depan pasti akan melampaui zaman sekarang. Mileye tersenyum, "Kamu pikir, orang di masa depan akan menghargai kita dan penulis besar kebenaran agung ini?" Quincy tertawa, "Tidak terlalu penting. Melakukan apa yang kita sukai, melakukan hal yang benar, yang lainnya tidak begitu penting bagiku." Mileye mengangguk, "Baiklah." Mendadak, Quincy mengeluarkan sebuah kitab kuno dan memberikannya kepada Mileye, yang agak bingung, "Ini apa?" Quincy tersenyum, "Ini adalah pedang dunia, aku juga sudah menjelaskannya sekali, lihat saja." Mileye mengangguk, membuka halaman pertama dan mendadak terkesiap. Seluruh kitab ini hanya membahas satu komunitas pedang, yaitu Tao pedang dunia. Mileye menatap Quincy dan Quincy dengan serius mengatakan, "Aku mencampurkan karakteristik dari 3000 Tao pedang dan akhirnya membandingkannya dengan Tao pedang dunia milikmu. Aku menemukan bahwa Tao pedang dunia milikmu memiliki banyak kekurangan dan yang paling besar adalah bahwa Tao pedang dunia milikmu bergantung pada kekuatan kepercayaan." Mileye berbicara dengan serius, "Jadi maksudmu, ini adalah kelebihan dan kelemahanku?" Quincy mengangguk, "Ya, aku telah menyelidiki, paman yang pernah mempraktikkan jalan kepercayaan, tetapi dia hanya menggunakannya sekali, yaitu saat melawan gadis takdir. Dan, berbeda denganmu, inti sejati dirinya selalu berpusat pada dirinya sendiri, sehingga kekuatan kepercayaan tidak menjadi beban baginya. Namun, kamu berbeda. Sekarang kamu harus menyadari masalah dalam dirimu sendiri, tetapi kamu tidak bisa menyerah pada kekuatan kepercayaan."
Mileye mengangguk. Sebenarnya, selama perjalanan latihannya, dia juga menyadari masalah ini. Kekuatan kepercayaan. Dia adalah master pedang dunia, kekuatan dunia adalah dasarnya, namun, jika dia ingin menembus ke tingkat ilahi, kekuatan kepercayaan ini akan menjadi hambatannya. Kekuatan kepercayaan. Secara beberapa sudut, ini masih bergantung pada kekuatan luar. Mileye tetap diam, menyerah pada kekuatan kepercayaan manusia. Tentu saja tidak mungkin. Ratusan ribu makhluk menciptakannya dan sekarang jika dia membinasakan mereka demi mencapai keberlanjutan, itu bertentangan dengan hatinya sendiri. Bahkan saat Lydia menghancurkan jalan itu pada zaman itu karena dia sudah menjadi entitas terpisah, bukan Kuila yang asli. Jika itu adalah Kuila yang asli, dia pasti tidak akan mampu menghancurkan jalannya. Menolak keyakinan pada diri sendiri, bukanlah tindakan ilahi, itu mungkin menyebabkan keluar dari jalur yang benar. Quincy berbicara dengan lembut, sebenarnya, juga bukan tidak mungkin. Mileye menatap Quincy dan Quincy tersenyum, yang kamu khawatirkan hanyalah alam semesta Guanxuan ini, bukan? Mileye mengangguk. Quincy mengedipkan matanya, sangat sederhana, bukan? Cukup latihkan satu lagi master pedang dunia, bukan begitu? Mendengar ini, Mileye terkesiap. Quincy tertawa, sebenarnya, yang perlu kamu lakukan hanyalah menyadari masalahmu. Tentang cara menyelesaikannya, kita akan melakukannya perlahan-lahan. Mileye mengangguk. Saat ini, dia memang tidak terburu-buru, karena dia tahu bahwa tergesa-gesa tidak akan membantu. Ada banyak hal yang perlu dia selesaikan saat ini. Seakan-akan teringat sesuatu, Mileye bertanya, Queen, apakah kamu telah menyelidiki tentang Lydia dan mereka? Mendengar ini, Quincy meletakkan pena di tangannya dan setelah beberapa saat diam, dia berkata, sudah kuteliti. Mileye mendadak merasa penasaran, ceritakanlah. Quincy menggeleng sambil tersenyum, tidak bisa memberitahu. Mileye mengerutkan kening, tidak bisa memberitahu. Quincy mengangguk, aku telah menyelidiki roh dewa dan 3 pedang, roh dewa masih dapat diikuti jejaknya, tetapi ketiga pedang, mereka. Dia berhenti sejenak, kemudian menggeleng, mereka sudah melampaui pemahaman kita. Mungkin hanya mereka sendiri yang tahu sejauh mana mereka telah mencapai. Mileye tetap diam. Quincy mendadak menatap Mileye dan berkata dengan lembut, Mile, sebenarnya, aku tidak terlalu berharap kamu berhasil menembus ke tingkat ilahi. Mileye bingung, mengapa? Quincy tersenyum, saat ini, kamu masih memiliki sisi kemanusiaan, memiliki 7 emosi 6 nafsu. Dan semakin kuat kamu akan menjadi seperti saudaramu, Destiny, yang melihat segala sesuatu di dunia ini dengan sederhana, juga dikenal sebagai kedewaan. Seperti sekarang, ayahmu dan pamandamu, mereka tidak pernah peduli dengan hal-hal kacau ini seperti roh dewa. Mengapa? Pertama, untuk melatihmu dan kedua, karena dalam pandangan mereka, baik itu roh dewa atau makhluk di alam semesta Guanxuan kita, semuanya sama. Mereka telah melihat hakikat dunia ini. Seperti kita melihat hewan berkelahi di dalam hutan, ada benar atau salah. Tidak ada benar atau salah, hanya tentang bertahan hidup, hanya tentang merampas. Dengan kata sederhana, mereka telah melampaui segalanya, sehingga mereka melihat segala sesuatu dengan ringan. Dia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, sebenarnya, aku selalu berspekulasi, jika adikmu, Destiny, tidak memiliki kamu dalam hatinya, atau dengan kata lain, dia memutuskan hubungannya sepenuhnya denganmu, kemampuannya mungkin akan melonjak lagi. Dia adalah dewa di hatimu dan dari sudut pandang tertentu, kamu juga adalah dewa yang sulit diatasi di hatinya. Dengan tertawa, dia menambahkan,
tentu saja, jika kamu ingin mengatasi dewa ini dalam hatinya, itu sulit seperti naik ke langit, tetapi jika dia ingin mengatasi dewa ini dalam hatimu, itu hanya masalah kesediaan. Kapan saja dia bersedia, dia dapat melampaui. Mileye tertawa terbahak-bahak. Quincy tersenyum, sekarang, kamu tidak lagi bergantung pada mereka, jadi ku yakin kamu pasti akan berhasil. Hanya saja, saat itu tiba, kuharap kamu masih menjadi Mileye yang kukenal. Mileye tertawa, tenang saja. Meskipun aku berhasil menembus ke tingkat ilahi, aku tidak akan mengabaikan sisi kemanusiaanku, sama seperti Lydia terhadapku. Quincy mengangguk dan berkata dengan senyum, itu bagus. Pada saat itu, Luffy mendadak muncul di depan keduanya. Dia melihat keduanya sejenak, lalu berkata, Ketua Paviliun, Jenderal Dewa telah berhasil kita bangun kembali. Saat ini, dia sudah selesai dibuat. Quincy berkata, bawa dia ke sini. Luffy mengangguk sedikit. Kemudian telapak tangannya terbuka dan seberkas cahaya mendadak keluar dari telapak tangannya. Pada saat berikutnya, sebuah patung raksasa muncul tidak jauh dari mereka. Mileye melihat Jenderal Dewa itu, dia memeriksanya sejenak. Meskipun penampilannya tidak terlalu berbeda dengan sebelumnya, kali ini, patung raksasa itu tidak menggunakan pedang, tetapi sebatang senjata api. Quincy menatap Mileye, tersenyum, coba saja. Mileye mengangguk. Mereka bertiga berada di dalam dunia ilusi dan Mileye menatap patung Jenderal Dewa yang berdiri di kejauhan. Tanpa menunggu, mendadak dia menghilang dari tempatnya. Dengan suara gemuruh, sinar pedang muncul secara langsung memotong Jenderal Dewa. Dengan suara keras, Jenderal Dewa terdorong mundur ratusan meter dan saat berhenti, ada retakan dalam dada patung itu. Namun, Mileye tidak menggunakan pedang biru gaib. Dalam beberapa waktu terakhir, kekuatannya telah meningkat dengan signifikan. Saat ini, retakan di dada Jenderal Dewa mulai menyembuh dengan cepat. Melihat ini, Mileye terkejut. Quincy tersenyum. Bagus, telah ditambahkan kemampuan penyembuhan. Luffy mengangguk, Ketua Paviliun, kekuatan dan kemampuan penyembuhan Jenderal Dewa ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Satu-satunya kekurangan adalah kecerdasannya tidak secerdas Jenderal Dewa sebelumnya. Quincy tertawa, ada untung dan rugi dalam segala hal. Luffy mengangguk, Ketua Paviliun, berapa banyak yang akan kita buat? Quincy berpikir sejenak, lalu berkata, kita bisa membuat sebanyak yang kita inginkan. Luffy mengacungkan satu jari. Mileye bertanya, 10. Luffy menggeleng, 100. Mendengar ini, Mileye langsung terkejut. 100. Itu agak berlebihan. Luffy mengangguk, tentu saja, ini dilakukan di dalam menara kecil. Jika dilakukan di luar, tidak akan secepat ini. Mileye berkata dengan serius, apakah kamu punya cukup uang? Luffy hampir mengangguk, tapi Quincy segera berkata, tidak cukup. Jauh dari cukup. Luffy terdiam sejenak, lalu melirik Quincy, tanpa berkata apa-apa. Quincy berkata dengan serius, saat ini kita harus membuat banyak barang teknologi tinggi, sehingga pengeluaran dana sangat besar. Jadi, jika kamu bisa memberikan dukungan sedikit, itu akan sangat membantu kami. Mileye ragu sejenak, lalu berkata, benarkah? Quincy langsung berkata, tentu saja. Apakah aku terlihat seperti orang yang akan berbohong demi uang? Mileye tetap diam. Kamu terlihat sangat mirip. Quincy melanjutkan, bagaimana dengan energi roh itu? Apakah kamu masih punya? Berikan aku sedikit lebih banyak. Mileye menggeleng, sudah habis. Quincy berpikir sejenak, lalu berkata, sekarang aku benar-benar kesulitan, lihatlah, setiap hari aku harus menghabiskan banyak uang untuk penelitian.
Setiap senjata super dibuat dari tumpukan uang. Tidak hanya itu, aku juga harus mengumpulkan berbagai bahan berharga dari berbagai dunia. Yang paling penting, senjata yang kubuat semuanya adalah barang habis pakai, seperti peluru. Setelah satu tembakan, itu habis, dan jika harus ditembak lagi, itu harus dibuat lagi. Itu memerlukan uang, kamu tahu. Aku sekarang hanya makan sekali sehari. Aku sudah tidak makan siang dan malam. Mileye mendadak mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Quincy. Jangan bicara lagi. Semua energi rohku ada di sini. Luffy bersambung.